Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Jai Channel. Pertemuan kali ini kita akan menyeting akses point netis 2322. Tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebihnya ya. Netis WF 2322. Kita akan setting ini alat untuk access point hotspot. Berarti yang pertama kita setting alat ini tanpa DHCP dan kita setting WiFi-nya itu tanpa password ya atau open. Oke. Dan untuk apa ya? Untuk alamat IP defaultnya itu ada di sini, yaitu default IP 192.168.1.1. Username defaultnya gues, passwordnya juga gues, dan SSID bawaan atau wifi-nya itu netis sekian sekian sekian, dan password defaultnya itu password. Oke. Jika ada yang berisik, ada yang sedang main game ya. Dor 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 dor. Oke, lanjut. Untuk tampilan akses pointnya, oh bukan, ini adaptornya 24 volt. Nah, ini alatnya sendiri, ini manual book. Apa ini? Ini kalau di saya tali ripet ya, tali ripet. Kumis kucing. Ini PoE-nya. Oh iya, netis ini kalau mau direset sudah di PoE-nya. Jadi kalau semisal netisnya sudah di atas tower ya, sudah di atas tower kan ribet tuh kalau mau reset harus diturunin dulu. Ini netis nggak usah. Jadi bisa direset di PoE-nya. Ada di sini. Tinggal pakai jarum. Untuk tegangan yang digunakannya 24 volt, tinggal disesuaikan. Dan kalau di dusnya atau boxnya ini, kalau point to point itu 10 kilo kalau di boxnya ya, 10 kilometer kalau point to point. Kalau saya coba pakai netis normal, sekarang ini saya masih coba. Itu kalau langsung ke ponsel 50 meter ya, 50 meter normal, ping game itu normal. 50 meter, kalau 100 meter agak ya sedikit ngelag entah ponselnya entah apa tuh. Menurut saya 50 meter lah, 50 meter normal. 50 meter persegi kalau langsung ke ponsel ya. 50 meter jos lah ini. Ini untuk alat depannya, tampilan depannya cuma ada NETIS netis. Dan ini untuk tampilannya. Nah, dan di sini juga di unitnya ada apa nih, reset ya, bisa direset di sini bisa tentunya. Semua akses point outdoor pasti ada reset di boardnya, tetapi beda lagi dengan netis. Di boardnya ada, atau di alat ini apa utamanya ada, di PoE nya juga ada ini. Nah, yang ini apa namanya, konverter, bukan konverter, apa, slot, bukan slot, apa namanya ini ya, konektor ya, konektor RJ45. Ini colokan RJ45 nya ada dua. Kalau dari PoE masuknya ke sini yang ada logo colokan, colokan ya, ini colokan atau apa nih, yang ada colokan listriknya. Kalau ini yang satunya lagi, yang sebelahnya, yang sebelah kiri itu bisa difungsikan untuk CCTV atau kinetisnya lagi bisa, sesuai kebutuhan saja. Dan ini untuk tampilan samping, dan ini untuk tampilan belakangnya. Untuk tampilan belakangnya indikatornya ada di belakang.
Jadi ini paling cocok untuk tiangnya monopoli, yang pipa kecil itu, yang pipa besi stainless ya. Untuk tampilan lampu indikatornya. Dan ada lagi, oke, habis. Kita langsung setting gimana? Oke, kita langsung setting aja langsung. Merokok membunuhmu, tapi saya sangat menyukainya. Oi, hurung, oi. Kita tutup ini. Ingat, login defaultnya GUES dan SSID-nya itu password ya. Passwordnya password WiFi. Berhubung saya sudah menyetingnya di awal-awal, jadi saya akan menggunakan atau tidak menggunakan lagi yang default. Tapi sama saja kok. Sama saja. Saya akan mengaksesnya seperti ini. Nah, di sini nama pengguna. Nah, kalau yang default itu mengaksesnya itu seperti ini. Kalau yang default. Nah, kalau yang default ya, nanti akan tampil halaman seperti ini. Nama pengguna, kalau yang masih default, belum ada settingan, kita setting GUES atau masukkan namanya GUES. Passwordnya juga GUESet kurang S. Nah, gini. Berhubung saya sudah menggantinya, jadi saya akan menggunakan user yang saya masukkan terlebih dahulu. Oke, kita langsung login. Dan setelah login, kita akan ditampilkan di sini nih. Netis Advanced bahasa, sayangnya belum support bahasa Indonesia ya. Jadi memahami bahasa Inggris sajalah. Meskipun saya kurang paham betul dengan bahasa Inggris, in speaking English, I don't work. Internet connection, di sini ada internet connectionnya, internet yang akan dipilihnya atau netis ini akan difungsikan sebagai apa? Di sini work mode, modenya itu ada 3, yaitu AP route, WISP. AP ini paling cocok untuk access point atau AP itu singkatan dari access point. Kalau AP router itu access point router. Jadi bakalan ada yang namanya di bawahnya itu DHCP, dynamic, static, dan PPOE. Jadi Sinetis ini kalau kita ambil DHCP, dia akan membuat IP DHCP sendiri. Jadi keluar dari segmen hotspotnya, hotspot mikrotik ya. Kalau static, kita harus memasukkan manual IP-nya. Tapi harus satu segmen dengan IP netisnya. Mungkin seperti itu. Dan PPOE ini untuk koneksi apa ya? Tersendirilah. Nanti kita akan bahasnya lebih dalam tentang PPOE. Soalnya agak rumit. Oke, berhubung di sini kita akan settingnya sebagai access point, kita akan memilih AP aja tanpa settingan apapun. Oke, saya tampilkan dulu deh. Nah, AP router. Di sini kalau static akan ada memasukkan IP manual. Kalau PPOE ada username dan password. Di sini kita diminta username dan password. PPOE-nya apa? Nah, kalau WISP, nah di sini WISP itu orang menyebutnya repeater. Jadi si netis ini mendapatkan atau nembak WiFi dari mana? Contohnya dari tetangga gitu. Sudah dapat WiFi-nya, dia bagikan lagi. Dia dibagikan lagi. Nah, di sini ada. Nah, di sini tinggal di scan kalau mau di ini. Saya tidak akan membahas tentang ini.
Tapi ini bermanfaat kali loh, bermanfaat. Kalau WSP kita nembak sinyal WiFi yang dari jarak jauh, contohnya 200 meter. Nah, setelah dapat, nah saya contohkan seperti ini. Habis scanning. Nah, di sini ada Wijaya Hotspot, Wijaya GameNet, Delip PTP, SMK, ya di Hotspot, Sakila, dan sebagainya. Di sini kita tinggal pilih yang mana aja. Contohnya ini aja. Thread. Nah, kalau kita connect, nanti si Netis ini akan mengambil WiFi-nya ya di hotspot, contoh. Nah, jika sudah connect, nanti dia minta autentikasinya. Ya seperti biasa, repeater lah, repeater sebutan ilahar apa tuh ilahar? Umumnya, sebutan umumnya itu repeater. Dia ngambil WiFi atau ngambil WiFi dari jarak jauh, dia bagikan lagi. Oke. Dia langsung pilih AP aja sini. Ini untuk quick setup ya. Ini untuk quick setup. Dan di sini wirelessnya namanya sudah saya setting dan security-nya known. Kalau WPA 2 ini masih bawaan Sinetisnya. Nah, itu kan bener, passwordnya masih password. Berhubung saya akan menyeting Netis ini untuk akses point hotspot, nanti akan ada banyak manfaatnya. Bisa sekaligus sama PPOE, PTP, atau sebagainya. Kita masuk menu Advanced, yang ini, Advanced. Pertama kita setting DHCP-nya. Kita matikan DHCP Sinetis ini, yaitu di network ya, network. Nah, LAN IP setup. Di sini kalau bawaannya, kalau masih bawaan seperti ini, 192.168.1.1. Usahakan IP Netis ini satu segmen dengan hotspot kalian atau access point hotspotnya. Jadi satu segmen kan, segmen IP hotspot saya seperti ini, 20.30.1/24. Jadi saya memberikan alamat IP 254 itu untuk Sinetis ini. Jadi satu segmen dengan hotspot saya. Oke, submaxnya biarkan default. Dan DHCP servernya tadinya kan enable, di disablekan. Klik disable dan save. Oke. Kalau sudah di save, nah kalau sudah di save yang ini, kita masuk ke wireless. Kita masuk ke wireless dan di sini SSID sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Contohnya saya menggunakan BC pagar 24@wifi02. Oke. Berhubung Netis ini menggunakan frekuensi 2,4 yaitu khusus untuk ponsel, ya bisa sih point to point tapi menggunakan 2,4. Ya mungkin akan ada banyak gangguan ya, tapi saya sarankan untuk point to point itu atau point to multi point menggunakan frekuensi 5, frekuensi 5,8. Tapi ingat jangan keluar dari eh, frekuensi 5725 sampai berapa ya, 5825. Ya pakai yang gratisan aja. Nanti ada manglisi loh kalau pakai frekuensi 5 tidak mematuhi peraturan. Oke. Radio modenya access point. Di sini ada banyak, ada client, WDS, AP, WDS, client plus repeater. Saya akan fungsikan sebagai access point. Dan radio bandnya saya akan pilih yang paling bawah 802.11b ditambah G ditambah N. Dan ini MAC addressnya, SSID
broadcastnya enable, channelnya 40, control sidebandnya loud, region ETSI, apa tuh, channelnya saya auto. Kenapa saya auto? Kenapa tidak memilih manual? Karena di tempat saya banyak kali WiFi, ya begitulah bisnis WiFi ya. Kenapa saya memilih manual? Karena supaya dia memilih frekuensi atau channel WiFi-nya random. Kalau tetangga ada yang pakai channel 6, nah di sini tidak akan menggunakan channel 6. Jadi supaya random aja. Ya begitu. Oke. Dan authentication TV-nya pilih none dan save. Tunggu, tunggu dan menunggu. Oke, sudah beres setting wirelessnya. Netis WF2322 ini juga dibekali dengan VLAN. Nah, VLAN ini artinya Virtual LAN Network. Oke, nanti di kemudian hari saya akan jelaskan apa itu VLAN dan bagaimana cara menggunakan VLAN ya. VLAN ini bisa digunakan di dua mode, WLAN dan LAN. Gitu ya? Bisa atau tidak ya? Soalnya di sini kalau di Netis ada Ethernet port 1, Ethernet port 2, wireless AP1. Ini kan dari PoE ya, PoE Mikrotik. Saya sambungkan ke Ethernet port 1. Saya tidak akan menggunakan VLAN ini. Saya cuma akan masuk ke menu sistem tools. Nah, yang ini, sistem tools. Untuk mengubah apa namanya password dan user loginnya. Password, nah di sini. Kalau default dia pasti di sini namanya bukan Netis, tapi Gues. Current password lama ya. Di sini password lama. Masukkan password Gues kalau mau menggantinya, tapi saya sarankan untuk menggantinya. Nama username untuk login Netisnya di sini. Dan password baru usahakan yang unik, tapi tidak bisa menggunakan simbol, contohnya tanda seru, pagar, atau dan lain-lainnya lah, tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, tidak bisa. Di sini hanya disarankan A sampai Z dengan huruf kecil, A sampai Z kapital, dan 0 sampai 9 angka. Oke, password baru masukkan kembali dan save. Ini sebetulnya sudah selesai dan memang sudah selesai. Dan satu lagi, untuk yang sudah dirubah alamat IP-nya, kembali lagi ke network. Kalau yang sudah dirubah alamat IP-nya, berarti kan dia statusnya statik ya, statik statusnya. Nah, untuk login netisnya kita akses yang ini, yang teman-teman masukkan di LAN IP setup IP address. Nah, yang ini. Kalau saya yang ini ngikutin juga boleh, tapi harus satu segmen dengan hotspot mikrotiknya ya. Oke, coba kita tengok status. Ini sudah selesai. One dynamic, apalagi ini network. Cukup mudah dan sangat mudah. Quick setup. Sangat mudah sekali untuk setting netis, tidak perlu repot-repot atau ribet. Sudah selesai. Save. Saving 7 second.
Setting access point netis WF2322 sudah selesai. Oke, alright. Nah, di sini juga sudah ada ya. Kenapa sinyalnya ini cuma dapat dua batang? Cuma dapat dua. Soalnya ini netis saya pasang dari tempat saya ini berapa meter ya? 1, 2, 100 meteran. 100 meter ini yang nangkepnya laptop, bukan ponsel. Ini yang nangkepnya laptop, bukan ponsel. Kan laptop itu agak kenceng ya, lumayan kenceng lumayan. Ini sudah bisa digunakan. Saya klik connect juga nggak bakalan connect, soalnya kenapa? Nggak bakalan kuat. Kalau cuma dua batang kayak gini nggak bakalan kuat. Sudah bisa digunakan, apalagi udahlah gitu aja. Cuma setting netis, bikin akses point dari netis untuk voucheran. Ya penting bisnis jalan. Jangan lupa stay to home, tetap di rumah dan patuhi peraturan pemerintah ya, teman-teman semua. Ini frekuensi 2,4 ya, ingat. Belum dual channel atau belum support atau apa ya disebutnya. Jadi ini cuma 2,4 GHz. Kan ada itu yang 2 brand ya. Ada yang 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Tapi netis WF2322 ini cuma support 2,4 GHz. Cukup untuk akses point outdoor. Ini outdoor ya, bukan indoor. Jadi dipasangnya di luar. Yang penting kalau setting access point jangan di password wifi-nya, biarkan dia open. Soalnya kan dia kan minta voucheran atau username sama password ya untuk loginnya. Oke, mungkin segitu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila penjelasannya kurang dimengerti, silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya agak kurang sehat ini pak, tapi merokok ya lanjut. Mantep. Ngopi tong hilap Oke teman-teman semua, jangan lupa like dan komen. Tong hilap atau subrek. Nah kayaknya like dan komen, share dan subrek tong hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.